Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datang dari kecerdasan Muhammad. Oke, kali ini kita masuk ke materi tentang ruang vektor. Ya. Nah, apa itu ruang vektor? Nah, ruang vektor definisinya itu misalkan saya punya U, V, dan W. Ini elemen dari V, ini dari jenis-jenis vektor, dan KL ini adalah bilangan real. Ini disebut ruang vektor bila yang pertama, jadi ada 10 syarat di sini. Ruang vektor itu yang pertama itu adalah kalau saya punya U dan V, ini adalah anggota dari himpunan V, ya, maka penjumlahannya juga harus ada di dalam V. Syarat yang kedua, U tambah V itu sama dengan V tambah U, atau biasanya disebut komutatif. Ya. Syarat ketiga, saya punya U ditambahkan dengan V tambah W, ya. Jadi kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Ini sebenarnya sama dengan hasil U tambah V baru ditambahkan dengan W. Oke. Lalu yang keempat, saya punya vektor isinya adalah 0, sehingga kalau saya tambahkan U terhadap 0 atau 0 ditambahkan U, hasilnya adalah U. Ini berlaku untuk setiap U di dalam V. Ya. Lalu yang kelima, untuk setiap U di dalam V terdapat negatif U. Sehingga kalau Anda jumlahkan U terhadap negatif U, atau negatif U ditambahkan dengan U, hasilnya selalu 0. Ya, gitu. Nah, ini yang penjumlahan. Nah, selanjutnya itu adalah yang bagian perkalian terhadap skala. Saya punya U, ya, ini anggota dari V, lalu saya punya K, itu adalah bilangan real, maka hasil kali K terhadap U ini harus ada di dalam V. Ya. Nah, lalu saya punya K, kalau saya kalikan dengan U tambah V, ini bisa menjadi K dikalikan U ditambah K dikalikan V. Ya. Biasanya ini disebut sebagai distributif, ya. Atau K tambahkan L, ya, di mana L ini adalah bilangan real. Ya. Jadi saya punya ini adalah K dikalikan U ditambah L dikalikan U. Ya. Jadi kalau saya punya K dikalikan LU, ini sebenarnya sama dengan L dikalikan KU, atau kita kalikan dulu KL dikalikan U. Nah, yang selanjutnya saya punya vektor 1 dikalikan U, hasilnya tetap U. Ya. Nah, seperti itu. Ini yang disebut sebagai bagian perkalian skalar. Ya. Nah, okay. Nah, selanjutnya adalah contoh dari ruang vektor. Ya. Yang pertama itu adalah ruang Euclid. Ya, ruang Euclid yang biasanya dikenal sebagai Rn, ya, di mana bilangan real. Nah, ya, ini ruang Euclid. Kalau R2 kan kita kenal di dimensi 2, ya. Ini. Lalu ada R3, dimensi 3. Nah, itu adalah ruang Euclid. Ya. Nah, selanjutnya adalah ruang matriks. Ya. Nah, ini M kali N. Lalu ruang polinom. Ya. Gitu. Ini adalah contoh ruang vektor. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah subruang. Nah, ini. Jadi pertama saya punya Y, ini adalah subhimpunan dari ruang vektor P. Oke. Nah, Y disebut subruang jika dan hanya jika dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup juga terhadap operasi perkalian skalar. Ya. Ya. Atau bisa kita cek itu dengan 4 kriteria. Ya, nah, 4 kriteria. Yang pertama itu adalah W tidak boleh kosong. Ya, simbolnya adalah seperti ini. W tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu W itu adalah subhimpunan dari V. Ya, jadi W itu adalah himpunan kecil, ya, dari V. Lalu W itu adalah tertutup terhadap operasi penjumlahan. Atau jika saya punya U dan V, ini anggota dari W, ya, maka penjumlahannya juga harus ada di dalam W. Gitu. Nah, yang keempat, W itu tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Ini jika saya punya U, anggota dari W, K ini adalah bilangan real, maka hasil kali K terhadap U ini ada di dalam W. Nah, apabila keempat ini dipenuhi, ya, keempat kriteria ini terpenuhi, maka dia disebut sebagai subruang.
Kalau salah satu saja gagal, maka dia bukan subruang. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, ya. Misalkan W ini adalah himpunan matrik 2 kali 2. Jadi saya punya W ini adalah matrik 2 kali 2 yang dibangun dengan syarat diagonalnya bernilai 0. Nah, diagonalnya ini bernilai 0. Tunjukkan bahwa W ini adalah subruang dari matrik 2 kali 2. Oke. Nah, yang pertama saya pilih A. A ini ya sembarangan matrik ya, tapi harus memenuhi syaratnya. Di sini saya pilih adalah 0, min 2, 1, 0. Nah, ini syaratnya kan adalah diagonalnya 0. Nah, ini diagonalnya kan 0 ya. Nah, dia anggota dari W. Ya. Jadi A ini adalah anggota dari W. Memenuhi syarat dari W. Ya. Jadi saya punya A itu adalah anggota dari W. Dengan kata lain, ya ini W ini tidak kosong karena salah satu anggotanya adalah ini. Ya, gitu. Ya, bisa pilih anggota yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya ya, jadi saya punya W itu tidak kosong. Misalkan saya pilih B. B ini isinya adalah 0A B0, di mana AB itu bilangan real, ya bebas apa saja angkanya. Nah, lalu karena B ini ya anggota dari W ya, dia syaratnya kan memenuhi, ya, karena syaratnya ini harus 0 diagonalnya. Nah, berarti B itu anggota dari W. Ternyata B ini juga adalah matrik 2 kali 2. Oh, B ini kan matrik 2 kali 2. Sehingga dengan kata lain, B itu anggota dari matrik 2 kali 2. Jadi saya punya W ini adalah himpunan bagian dari matrik 2 kali 2. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan ketertutupan terhadap operasi penjumlahan. Misalkan B-nya dan C itu anggota dari W, saya pilih B-nya adalah seperti ini, 0A, B, 0, C-nya itu 0, C, D, 0, di mana A, B, C, D-nya ini bilangan real, berapapun. Ya, bebas. Nah, kalau kita jumlahkan B tambah C, ya, ini kan, kalau kita jumlahkan, oh, ternyata bagian diagonalnya masih 0 juga. Karena kan syaratnya di sini adalah diagonalnya 0. Artinya B tambah C ini anggota dari W. Ya. Bahwa B tambah C ini anggota dari W. Gitu. Jadi, ya karena dia anggota dari W, maka W ini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya adalah operasi perkalian skalar. Ya. Saya pilih B-nya sama seperti tadi. Okay. Lalu saya pilih K, suatu bilangan real. Nah, sekarang kita kalikan. Ya. K dikalikan B. Berarti saya punya ini kan, K dikalikan B-nya ini. Ya. Nah, hasil kalinya, oh ternyata sama. Ya. Dia punya diagonalnya 0. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa K dikalikan B ini juga anggota dari W. Artinya W ini ya tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Nah, keempat ini dipenuhi, ya. Syarat ini kan ada 4, ini keempatnya dipenuhi, maka W ini adalah subruang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa W ini adalah subruang dari matrik 2 kali 2. Seperti itu. Ya. Nah, oke, selanjutnya, ya. Nah, misalkan saya punya kumpulan matriknya ini Z, ya. Nah, di mana Z ini syaratnya determinannya nol. Ya. Nah, oke. Tunjukkan bahwa Z ini adalah subruang dari matrik 2 kali 2. Nah, di sini saya menduga bahwa dia itu bukan subruang. Maka saya pilih, ya. Ya, saya gunakan yang poin ketiga. Ya. Poin ketiga itu adalah tentang ketertutupan terhadap operasi penjumlahan.
Jadi saya pilih A-nya ini adalah 1200, B-nya 0034. Nah, kalau kita lihat determinan A, ya, ini kali silangan, hasilnya adalah 0. Nah, dia anggota Z, ya. Lalu yang B, kalau Anda kali silangan, ini juga 0. Nah, ya. Jadi A dan B ini adalah anggota Z, ya, memenuhi syaratnya, determinannya bernilai 0. Kalau kita jumlahkan A tambah B, nah ini hasilnya kan menjadi 1, 2, 3, 4. Berapa determinannya? Ya. Kalau kita hitung, determinannya ini adalah negatif 2. Oh, ini berbeda dengan syaratnya. Syaratnya di sini adalah determinannya harus 0. Sedangkan ini hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi saya punya A tambah B-nya, ini bukan anggota Z. Jadi Z ini tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi Z bukan subruang. Ya. Nah, jadi Z ini bukan subruang. Oke. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya punya kombinasi linear vektor. Misalkan vektor U disebut kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai dengan Vn jika ditemukan bentuk seperti ini. U itu adalah K1 kalikan V1, K2 kalikan V2 sampai dengan Kn kalikan Pn. Di mana K1, K2 sampai Kn ini adalah bilangan skalar ya, atau bilangan real. Gitu. Oke. Nah, sebagai contoh, saya punya ini. Misalkan vektor U itu adalah 240, vektor V 1 min 1 3. Ini di R3 ya, karena 3 yang klik. Lalu saya punya vektor A itu 4, 2, 6. Ya. Tunjukkan bahwa ini adalah kombinasi linear dari U dan V. Berarti kita harus dapatkan nilai K1 dan K2-nya. Ya. Nah, jadi saya punya kombinasi linear. Nah, penulisannya seperti ini. Oke. Nah, ini penulisannya. Jadi K1 U ditambah K2 V ini harus sama dengan A. Ya. Kita buat vektor. Nah, di sini saya buat vektornya adalah tadinya horizontal, ini dibuat menjadi vertikal seperti ini. Ya. K1 kalikan U, K2 kalikan V sama dengan A-nya adalah 426. Nah, ini saya rubah menjadi perkalian matriks. Nah, bentukannya seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita rubah ke bentuk OBE ya dengan membuat matriks apa? Ya, matriks tambahan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Anda lakukan dengan OBE ya. Didapat hasilnya adalah seperti ini ya. 101, 012 dan 000 ya. Gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa K1-nya ya. Nah, ini kan sebenarnya bagian ini adalah K1. Sedangkan yang ini adalah K2 ya. Jadi A di sini itu adalah 1 kalikan U tambah 2 kalikan V. Ya. Jadi A ini adalah kombinasi linear dari U dan V. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang bagian OBE-nya silakan Anda pelajari lagi dari pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, contoh keempat saya punya ini. Nah, ya. Saya punya vektor B. B-nya itu adalah 156. Apakah dia kombinasi linear dari U dan V? Nah, oke. Ya, langkahnya sama. Pertama, saya punya K1 kalikan U tambah K2 kalikan V. Ini harus sama dengan B. Ya. Jadi saya punya, ini saya rubah bentuk vertikal. Ya, ini harus sama dengan 156. Oke. Ya. Gitu. Nah, oke. Langsung kita berubah ke bentuk perkalian matriks. Ya. Ini perkalian matriks. Yang tadinya penjumlahan jadi perkalian. Nah, selanjutnya gunakan OBE. Nah, ya. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan bentukannya adalah ini. Ini ada masalah.
Ya, kalau Anda perhatikan baris ketiga ini 003. Oke. Jadi saya punya 003 ini maknanya adalah 0 sama dengan 3. Sejak kapan 0 itu bisa sama dengan 3 ya? Ya. Nah, jadi B ini bukan kombinasi linear dari U dan V. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah vektor bebas linear. Misalkan S ini isinya adalah U1, U2 sampai dengan UN. Ini adalah himpunan vektor di ruang V. Dan S dikatakan bebas linear jika memenuhi syarat seperti ini. Saya punya K1, U1, K2 ditambah K2, U2 sampai dengan KN, UN bersama dengan 0 hanya memiliki satu solusi, yaitu K1, K2 sampai dengan KN-nya adalah 0. Kalau selain itu disebutnya adalah vektor bergantung linear. Nah, jadi bebas linear itu kalau semuanya 0. Ya. Nah, sebagai contoh, saya punya ini. Nah, misalkan vektor U isinya adalah ini, min 1, 3, 2, V-nya 1, 1, min 1. DR3 tunjukkan bahwa U dan V ini saling bebas linear. Ya, prinsipnya sama, seperti kombinasi tadi. Cuman, nah, ini hasilnya harus 0. Ya, jadi hasil akhirnya harus 0. Nah, jadi tinggal Anda ganti menjadi vertikal lagi. Nah, ini hasilnya harus menjadi matriks 0 ya, 0, 0, 0. Nah, seperti itu. Oke, kita buat menjadi perkalian matriks, lalu kita lakukan OBE. Nah, ya, ini Anda lihat OBE-nya didapat seperti ini. Nah, ya. Oke, jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa informasi yang pertama ini adalah K1 sama dengan 0, lalu yang kedua ini kita dapatkan K2 sama dengan 0. Nah, keduanya ini 0, ya. Nah, karena keduanya 0, ya K1 sama dengan K2 sama dengan 0, maka U dan V saling bebas linear seperti itu, ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya ya kerjakan latihan soal ini, ya. Ya, jadi cari nilai K1, K2, K3-nya untuk menghasilkan nilai D seperti ini. Oke. Nah, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.